bagi Tuhan. Percayalah dia sebagai penebus, juru selamat. Itu sudah cukup. Tidak mesti masuk Kristen ya dia. Enggak perlu masuk Kristen. Orang Kristen juga banyak yang jahat. Terima kasih. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishem masiyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Hayya bina an nashkura ila rabbina alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wasihatan wa ilman katsiran wa thaniyan hayya bina an nashkura ila Yasu'a alladzi qad a'tana alladzi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur wa kadzalika ila siratal mustaqim ila al-jannah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya pada kesempatan sore hari ini dengan Abi Saifuddin Ibrahim, di mana kami sudah dipertemukan kemarin di Bintaro, salah satu gereja GPDI di daerah kawasan Bintaro, dan kesempatan siang hari ini menjelang sore kami dipertemukan kembali dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di Indonesia ini. Saya pernah sampaikan Bapak Ibu, gelombang murtad akan terjadi di Indonesia dari agama seberang menuju ke agama Kristen. Kalau Ibu Sarah, istri daripada Abi, sering mengatakan, ayo hijrah daripada Islam menuju ke Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Sekalipun kita dicaci maki, sekalipun kita dihina, Injil kerajaan, kabar baik, kabar sukacita harus dikabarkan. Mereka menghina kita, mereka mencaci maki kita, memang itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Orang yang berjalan di dalam nama Yesus, mereka akan dihina, diolok-olok dan dicaci maki oleh dunia. Kenapa? Karena orang dunia berasal dari dunia, dan kita orang percaya kepada Yesus berasal dari atas. Bapak Ibu, kemarin ketika saya bincang-bincang dengan Bapak hambanya Abi Saifuddin Ibrahim, beliau sampaikan kepada kami, dan khususnya saya pribadi, saya menangkap kata-kata itu. Kalau berani, jangan takut-takut. Kalau takut, kamu jangan berani. Saya ingin menanyakan kepada Abi, apa sih makna yang terkandung kalau takut? Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani. Tafadhal Maskurah Abi. Saudara, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, dan kita membawa beban kebenaran itu adalah sebuah beban yang harus disampaikan. Balighu anni walau ayatan, kata Nabi Muhammad, sampaikan dariku walaupun satu patah kata. Yesus berkata, demikianlah firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang kuperintahkan, akan berhasil apa yang kusuruhkan padanya. Jadi luar biasa kalau Anda menjadi pemberita firman, menjadi penginjil, itu harus sungguh-sungguh berani untuk menyampaikan berita ini. Karena semua pemberita firman, semua pemberita pembawa kebenaran, semua orang-orang yang jujur, semua orang yang di dalam Tuhan, itu selalu menderita di dalam membawa kebenaran itu. Dan semua mereka seperti apa, kata misalnya Yeremia berkata kepada Raja Zedekia, apa sebabnya? Apa salah saya kepada engkau Raja, dan apa salah saya kepada pegawai-pegawaimu dan orang-orang bangsa ini? Engkau memenjarakan aku. Jadi penjara itu sudah bagian daripada pembawa firman Tuhan. Demikian juga Paulus itu masuk penjara. Semua nabi-nabi banyak masuk penjara. Itu sebabnya saya katakan, kalau berani jangan takut-takut, tapi kalau takut jangan berani-berani. Itu sebabnya firman Tuhan harus disampaikan oleh siapapun. Dan saya suka sekali, saya senang sekali ada seorang anak muda yang baru bertobat, terima Yesus, berkobar-kobar semangatnya. Oleh karena itu, kamu jangan takut-takut, karena apapun resiko yang harus dialami itu harus ditanggung, karena kita ini sedang minoritas. Tapi saya katakan, gak lama lagi, 10 tahun ke depan, ini
kemajuan teknologi sudah membuka borok agama-agama, membuka borok ajaran-ajaran yang tertutup berabad-abad, dan sekarang sudah mulai terbuka dan banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hanya menyampaikan kebenaran, membuka hati dan pikiran mereka, sumbat telinga mereka oleh firman Tuhan, itu akan mencair dan mereka akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi itu maksudnya, jangan takut-takut. Kalau berani jangan takut-takut. Haleluya. Kalau takut jangan berani-berani. Iya. Jangan berani-berani. Nah, itu maksudnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah dengar bagaimana Bapak Abi Saifuddin tentang kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Nah, Abi saya juga ingin bertanya, karena banyak di antara subscriber, salah satu di antara mereka bahkan ada banyak komentar yang mengatakan kepada saya, tolong dong Pak Abraham, kebetulan kami sama-sama Abraham. Tolong dong Pak Abraham atau Evangelis Abraham, kasih tahu Abi supaya ada soft sedikit di dalam Abi menyampaikan firman Tuhan. Di dalam Abi menjawab apa yang menjadi jawaban pertanyaan orang-orang seberang Abi. Nah, karena begini, Abi dulu sebagai guru besar, mantan guru besar Pondok Pesantren Az-Zaitun. Kami diajarkan dulu, mungkin Abi juga sebagai ustaz mengajarkan kepada para santri, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Adab segala-galanya. Sementara banyak orang subscriber kita Abi, mereka melihat Abi di dalam menyampaikan sesuatu itu menggebu-gebu Abi. Bahkan bisa dibilang kalau kata saya, Abi tidak mau kompromi tentang Injil. Ketika Abi menceritakan tentang Injil, berbicara tentang iman keselamatan menuju ke surga, Abi selalu menggebu-gebu dan tidak mau tahu siapapun orangnya. Itu bagaimana Abi? Ya, kalau sopan lagi ya, Yesus bilang, ular beludak. Kata Yesus, takutlah kepada ragi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Gitu. Jadi kita jangan terkontaminasi dengan ajaran apapun, dengan kelembutan manusia duniawi. Surgawi itu harus tegas berbicara, gelap-gelap ya terang-terang, keras-keras ya lunak-lunak. Ada yang lunak dalam hal apa? Gitu. Di dalam pergaulan kita tetap lunak. Tetapi untuk membicarakan dan menjawab kebenaran, kita tidak boleh main-main, tidak boleh setengah-setengah. Gitu. Saya sudah dinasihati dari awal, harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Saya terima karena itu firman Tuhan. Tetapi kalau saya katakan, kalau sekarang ini semua hamba Tuhan khutbah seperti ini, atau kalau Paulus dan Yesus dahulu khutbahnya seperti pendeta hari ini, nggak mungkin Paulus masuk penjara, nggak mungkin Yesus masuk penjara, nggak mungkin. Itu maksud saya, gitu. Jadi ketika orang ini ngotot, ingin dijelaskan harus halus, saya akan bisa halus kalau diajar seperti itu. Tapi kalau saya harus ngomong ketika saya berbicara tentang firman Tuhan, atau ada orang yang mengajak saya masuk Islam lagi, saya tolak mentah-mentah. Walaupun dia mengajak saya, merayu saya, iming-iming saya dengan harta kekayaan, saya tidak bisa balik lagi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ini prinsip iman yang gak boleh dicampur aduk. Itu maksudnya. Haleluya. Berarti Abi, ketika kebenaran itu muncul, maka yang batin itu akan benar-benar sirna. Iya. Saya ingat Abi waktu saya di pesantren dulu, saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran dikatakan wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apakah ini yang dimaksud tentang kebenaran Abi? Kebenaran di sini adalah ketika Injil ini muncul, kebenaran ini muncul, bahkan bahwa iman percaya kita dulu itu harus kita buang jauh-jauh, atau bagaimana Abi? Yohanes 8 ayat 30, 31, 32. Ketika orang-orang dan semua sudah selesai diajarkan oleh Yesus, berkatalah Yesus, kamu sahabatku, dan kalau kamu sudah tahu kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kamu.
kemerdekaan itu adalah di dalam kebenaran, bukan kebenaran hanya sekedar kemerdekaan fisik, tetapi kebenaran di sini karena kita menyembah yang benar, percaya kepada yang benar, dan kita akan dibawa kepada yang kebenaran, dan kebenaran itulah yang membawa kita masuk surga. Itu sebabnya saya tidak pernah ragu, saya tidak pernah takut sedikit pun bahwa saya adalah warga surga, menjaminkan diri saya di bawah Yesus. Ketika saya menerima Yesus Kristus, maka saya pasti masuk surga. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, bukan asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum, mudah-mudahan kamu dimasukkan ke dalam surga, tetapi di dalam Yesus pasti masuk surga. Itulah yang namanya kemerdekaan yang dimaksud ja'al haq wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Itu maksudnya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kebenaran, di luar Yesus tidak akan masuk surga, hanya lewat Yesus surga. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, sudah kita dengarkan paparan dari Abi Al-Mukarram, Abi Saifuddin Ibrahim. Nah Bapak Ibu, saya juga ingin bertanya kepada Abi, apa harapan Abi terhadap orang-orang yang sudah murtad? Murtad yang saya maksudkan Abi, kalau saudara kita dari seberang selalu mengatakan orang yang meninggalkan agama Islam itu murtad. Nah boleh dong saya juga bisa mengatakan bahwa orang yang keluar daripada agama Kristen itu murtad. Pesan Abi kepada para murtad atau yang lebih dikenal dari agama seberang itu mualaf, itu apa Abi? Jelas sekali, barang siapa yang tidak ada di dalam Yesus, maka dia tidak mengenal, tidak ada di dalam sorga. Siapapun yang menyimpang dari ajaran Yesus, siapa saja yang menyimpang dari Injil, maka dia adalah manusia sesat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 47, hendaklah orang Kristen tetap mengikuti Injil. Barang siapa yang tidak mengikuti Injil, maka mereka adalah orang fasik. Fasik artinya masuk neraka. Itu kata Quran. Abi antakra'u bil lughah al-arabiyyah. Wal yahkum ahlal injil bima anzalallah fi wa man lam yahkum wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Jadi hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka itu adalah orang fasik. Jadi setiap orang Kristen yang masuk Islam pasti kena malapetaka yang tidak pernah berkesudahan. Anda catat omongan saya, siapa saja orang Kristen yang masuk Islam pasti hidupnya susah, menderita, meskipun dia kaya raya, meskipun dia berkecukupan dalam hal ekonomi, akan ada malapetaka yang menimpa dia. Karena Wahyu 22 ayat 18, aku bersaksi kepada semua orang yang mendengar tentang kata-kata ini. Barang siapa yang menambah apa yang telah dinubuatkan, menambah-nambah nubuat di dalam kitab ini, maka dia akan kena malapetaka. Itu kata Wahyu terakhir, pasal terakhir dari kitab Wahyu, bahwa di luar Alkitab, di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudara yang meninggalkan Yesus Kristus, catat baik-baik, pasti saudara akan rugi. Rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Maka barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, Yesus itu sudah di korban terakhir untuk keselamatan kita, penebus kita, yang menebus orang berdosa, bukan menebus dosa, menebus orang yang berdosa. Gitu. Menebus itu adalah barang milik kita yang tergadai di pegadaian. Kalau nggak ditebus, maka itu akan milik iblis, milik setan. Maka kita harus membayarnya kembali. Yesus sudah membayar itu, harganya sudah lunas. Yesus sudah membayar kita, harga kita lunas. Oleh karena itu, kita harus tetap di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Ya minimal percaya juru selamatnya. Gak usah percaya Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang muslim. Gak usah percaya sebagai Tuhan. Percayalah dia sebagai penebus, juru selamat. Itu sudah cukup. Tidak mesti masuk Kristen ya dia. Enggak perlu masuk Kristen. Orang Kristen juga banyak yang jahat. Terima kasih. Tumben lebih soft hari ini. Iya kan. Ya memang agak shock karena yang ada di sebelah kamu. Haleluya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya bisa kasar lebih daripada itu kalau ngomongin kebenaran. Abi, silakan. Saya dapat hadiah. Ini hadiahnya singkong susu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, harapan saya kiranya para mu'alaf yang sudah meninggalkan Kristus, meninggalkan Injil, terus masuk ke agama seberang dan jadi mu'alaf, jangan coba-coba menghina kekristenan. Karena ada duo Abraham dan akan banyak murtadin-murtadin yang lain akan mengkonter Anda. Kalau Anda berani-berani bersaksi dusta tentang Kristus, tentang Injil. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Doakan kami agar kami terus bisa memberitakan Injil, bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu semuanya. Saya minta Bapak Kepala Dolphin untuk berdoa akan hal ini. Mari kita berdoa, tiada hentinya kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan telah memanggil saudara-saudara kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Hadiah terbesar ketika hidup kami terdaftar di dalam buku kerajaan sorga. Semakin Tuhan teguhkan kebenaran ini dan banyak orang boleh diselamatkan oleh nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, junjungan kami yang ilahi. Iya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya.